Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sholat Jumat bagi yang diwajibkan dan bagaimana hukumnya jika ditinggalkan, dan juga bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat karena ada pekerjaan. Ahibatil muslimun, a'afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Poin yang pertama yaitu hukum meninggalkan sholat Jumat bagi yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Jawabannya adalah haram dan termasuk dari dosa besar. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Abul Ja'ad Al-Dhamri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma'in min ghairi darurah taba'allahu ala qalbih." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada keadaan terpaksa, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala menutup hatinya. Di dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma'in bi ghairi uzrin taballahu ala qalbi." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tanpa ada uzur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hatinya. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang diwajibkan untuk salat Jumat maka diharamkan untuk meninggalkan sholat Jumat karena Allah akan menutup hatinya. Kemudian poin yang kedua dari hadis ini adalah apa makna dari ditutup hatinya. Ada penjelasan yang menarik dari Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Faidhul Qadir, bahwa yang dimaksud dengan ditutup hatinya adalah mana'ahu al-tafahu. Allah melarang dari diri orang tersebut rahmat dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga salah satu maknanya adalah sira qalbuhu qalba munafiq, yang artinya orang yang meninggalkan sholat Jumat maka hatinya akan menjadi hati orang yang munafik. Ini adalah ancaman berat bagi orang yang meninggalkan salat Jumat padahal dia diwajibkan. Kemudian permasalahan selanjutnya dari hadis ini juga adalah apakah meninggalkan salat Jumat tersebut 3 kali baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dia mendapatkan hukuman ditutup hatinya, dilarang dari rahmat-rahmat Allah, dijadikan hatinya sebagai hati orang munafik, kemudian hatinya menjadi keras, kemudian masuk ke dalam hatinya sifat kefasikan. Maka memang terdapat dalam riwayat At-Tayalisi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka thalatha juma'in mutawaliyatin min ghairi uzrin taba Allah ala qalbi." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat
sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Bedakan antara meninggalkan 3 kali secara mutlak dengan secara berturut-turut. Secara mutlak berarti selama hidupnya selama 3 kali. Secara berturut-turut berarti jika pekan ini Jumatan, pekan depan tidak Jumatan, pekan ini Jumatan lagi, maka itu tidak mengapa menurut hadis tersebut. Maka Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yang perkataan beliau dinukilkan di dalam kitab Mir'atul Mafatih Syarh Mishkatul Masabih, yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, bahwa semestinya memang yang dimaksud meninggalkan 3 kali Jumat dibawakan kepada berturut-turut, karena kaidah di dalam agama bahwa hamlul mutlak alal muqayyad, membawa yang mutlak, yang bebas kepada yang terbatas. Maka yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah meninggalkan sholat Jumat secara berturut-turut. Tetapi bagaimanapun berbahaya meninggalkan sholat Jumat meskipun tidak 3 kali berturut-turut. Nah, kemudian ahibatil muslimun a'afanillah wa iyyakum, yang patut diperhatikan juga dalam hadis ini adalah bahwa tidak diperbolehkan seorang beralasan karena ingin bekerja atau karena pekerjaan kemudian meninggalkan sholat Jumat. Saya buat video ini karena melihat di jalan sekarang saya menuju masjid untuk sholat khutbah Jumat, sebagian orang terkadang lebih memilih pekerjaannya dibandingkan sholat Jumat. Maka harus diingatkan kaum muslimin dan diberi nasihat, terutama yang wajib baginya melaksanakan sholat Jumat, untuk mengerjakan sholat Jumat. Dan patut diperhatikan juga bahwa bukan berarti yang meninggalkan sholat Jumat kemudian dia ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti dia kafir, tidak. Karena para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah ta'ala, dan ulama-ulama lain menjelaskan bahwa ini tidak menunjukkan kepada kekufuran. Lalu bagi yang pernah meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, bagaimana menebusnya? Maka Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa cara menebusnya adalah dia melaksanakan sholat zuhur. Dia melaksanakan sholat zuhur dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan nasihat untuk kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, agar tidak ada lagi yang meninggalkan sholat Jumat tanpa alasan syar'i. Ya, harus mempunyai alasan syar'i seperti sakit, seperti safar, seperti orang-orang yang di pegunungan. Maka itu alasan-alasan syar'i dia boleh meninggalkan sholat Jumat dan mengerjakan sholat zuhur. Adapun yang diwajibkan maka wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan bermudah-mudah perihal sholat, karena satu-satunya amalan yang sangat berharga di sisi Allah setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat 5 waktu. Apalagi tadi ada ancaman bagi yang meninggalkan sholat, mereka dilarang dari rahmat Allah, mereka dijadikan hatinya sebagai hati orang munafik, kemudian diberikan kekerasan di dalam hatinya, urusannya tidak lancar akibat dia sering meninggalkan sholat Jumat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.